Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi setelah sekian lama saya belum bikin YouTube terbaru. Tuhan taruh di hati saya satu pujian ini, yang pujian lama ya, tapi memberi semangat ya untuk saat-saat seperti ini. Karena Tuhan memberikan mimpi penglihatan yang terbaru, jadi saya sharekan kepada saudaraku yang mengikuti pasukan akhir zamannya Tuhan. Karena akan ada banyak hal-hal yang dibukakan di depan kita, dan Tuhan memberitahukan kepada setiap anak-anaknya seperti di Joel 2 bahwa Tuhan akan berikan mimpi dan penglihatan pada teruna-teruna, pada orang-orang tua. Dan kitalah di masa-masa di penghujung akhir zaman, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya secara besar-besaran. Puji nama Tuhan, pujian ini memberi semangat ya. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mari sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, waktu musuh jatuh. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana. Puji nama Tuhan saudara. Ini saat-saat yang sangat menggairahkan kita di akhir zaman ini. Karena apa? Karena Tuhan kita akan segera datang, dan bersama malaikat-malaikatnya menuai jiwa-jiwa. Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya di akhir zaman ini untuk menuai jiwa-jiwa. Dan kita ikut serta bersama Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. Kita bukan orang Kristen yang malas-malasan, bukan anak-anak Tuhan yang berleha-leha menunda-nunda waktu. Tapi saatnya kita bergerak, kita bekerja, baik secara jasmani maupun rohani ya. Secara jasmani kita bekerja dalam pekerjaan kita, secara rohani juga kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, kita berdoa, kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, dan kita terus maju dan menjadi kuat. Saudara, pada Desember ini adalah Desember yang mungkin ya mungkin sepi ya, karena banyak corona, masih banyak gereja-gereja yang belum buka, bahkan belum Natalan saudara ya. Gereja saya pun dan anak saya masih juga tutup ya, belum buka ya. Mungkin tahun depan katanya pertengahan. Tapi saya percaya Natal, kelahiran Tuhan selalu ada di hati kita masing-masing. Natal pada tahun 2019 itu memang hal yang aneh saudara. Saya mau katakan di YouTube saya ini ya, pada akhir tahun 2019 sebelum memasuki tahun 2020, itu kan Desember 2019 ya, ada banyak sekali Natal yang saya ikuti saudara. Sampai saya hitung Natal ke gereja ini, nanti ada teman Natal yang ke gereja itu ya. Jadi karena saya ada komunitas persekutuan doa dari berbagai gereja, dan mereka juga ada yang undang ya, Bu Mar ayo datang ke gereja saya nih, ada Natalan, atau ada persekutuan ini nih ada Natalan ya. Memang biasanya kalau saya setiap tahun paling 2
2-3 gereja lah saya ikut Natal ya, karena kan juga teman-teman kan dari berbagai gereja ya. Nah ini pada waktu 2019 akhir Desember kemarin ini saya mengikuti Natal sampai saya hitung 15 kali lebih loh. Saya hitung satu-satu itu. Saya suka cita banget. Nggak tahu kenapa waktu 2019 itu Natal itu saya senang sekali. Sampai 15 kali Natalan saudara saya ikutin loh. Itu dari berbagai gereja, dari berbagai komunitas atau persekutuan doa ya saya ikutin ya. Nah itulah mungkin Natal terakhir sebelum corona saudara ya. Tapi tetaplah bersuka cita di tahun 2020 ini. Kita tetap Natal dengan jaga jarak, tidak cipika-cipiki lagi, atau kita mengucapkan dengan salam ya, tapi dari jarak yang agak berjauhan, tapi tidak mengurangi sukacita kita saudara ya. Puji nama Tuhan. Biarlah di awal Desember ini tetap kita bersuka cita, karena ada sukacita Tuhan yang selalu menetap dalam hati kita, dan ada damai sejahtera Tuhan yang selalu menetap di hati kita, sehingga kita bisa membagi sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati kita. Saudara, terakhir ini saya mau menyampaikan mimpi saya ya, yang terakhir ya, sebelum hari ini ya. Kira-kira beberapa minggu yang lalu ya, saya ada mimpi ya di akhir bulan November 2020 ini ya. Nah saya mimpi itu begini saudara ya. Dalam mimpi saya itu saya ada di satu gereja ya. Gereja itu cukup besar saudara ya, karena saya sempat masuk dalam mimpi itu. Saya masuk ke gereja itu, saya lihat-lihat gerejanya besar ya. Terus kemudian saya sampai ke halaman belakang gitu ya. Oh ternyata banyak anak-anak muda ya yang sedang masuk datang gitu ya untuk mengikuti acara ya, atau ibadah atau kebaktian di belakang. Mereka saya lihat begitu on fire, begitu semangat. Kaum muda, anak muda semua tuh banyak ya, sampai ngumpul di belakang. Jadi di gereja itu di belakangnya ada taman ya, ada ruangan-ruangan besar lagi di belakang. Nah itu dalam mimpi itu saya melihat banyak sekali anak-anak muda yang on fire dengan Tuhan ya. Tuhan akan lawat anak-anak muda di akhir zaman ini dengan hal-hal perkara yang ajaib, sehingga membuat mereka on fire with God saudara. Nah kemudian karena kita ibadahnya bukan di anak muda ya, di depan ya. Nah saya ke depan. Nah waktu itu saya memang diundang sebagai pembicara ya, sebagai evangelis lah ya, karena memang saya juga ada beberapa gereja yang memanggil saya untuk khotbah ya. Nah dalam mimpi itu saya diundang untuk jadi pembicara ya. Nah kemudian karena ada satu halangan atau gimana, WL-nya nggak datang ya. Udah ibu aja deh sekalian WL dan sekalian bawa firman gitu. Jadi saya bersama teman saya, ayo Ming kita cari lagu nih, saya bilang gitu. Ini kita harus dadakan nih, jadi WL juga, bawa firman juga saudaraku ya. Langsung cepet-cepet, kita ibadah kan belum mulai kan. Nah ini cepet-cepet cari lagu-lagu puji-pujian gitu kan. Nah, setelah selesai, nah saya kan naik mimbar kan, ruangannya cukup besar ya. Pada saat saya naik mimbar, saya nyanyi nih mulai ya, haleluya haleluya, kan mau memulai penyembahannya, mau memulai ibadah kan. Nah tiba-tiba ada satu keributan saudara di belakang, bangku belakang ya. Itu memang dalam mimpi itu memang aneh sekali saudara ya. Itu gereja itu tidak ada pintunya lagi, ngeblong ya, langsung jalanan. Jadi nggak ada pintu, langsung ruangan terbuka lah, nggak ada pintu ya, langsung blong gitu ya, nggak ada pintu, nggak ada tembok yang di belakangnya, itu langsung jalanan. Nah di dalam jalanan itu ada orang sedang rebutan anak, dua bapak sedang rebutan anak. Jadi kayak ada penculikan lah gitu ya. Nah kemudian ditolongin salah satu jemaat di sana ya, ditolongin. Terus bapak yang punya anak ini anak saya, dia yang mau culik anak saya katanya gitu. Oh maaf, dikirain bapak mau mengambil anaknya. Enggak, dia mau culik anak saya, jadi saya ambil saudara gitu ya. Itu dalam mimpi saya. Nah kemudian yang penculiknya langsung kabur saudara ya. Dan kemudian si bapak yang punya anak yang asli ini
sudah diambil lagi anaknya. Terus saya bilang, ayo Pak, di atas mimbar nih saya masih ngomong, ayo Pak, ini udah mau mulai ibadah, Bapak silahkan masuk duduk, saya bilang gitu. Terus orang itu bilang, maaf, saya bukan orang Kristen, saya bukan orang Kristen, kata dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh ya sudah, percaya deh nanti Bapak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bilang gitu ya. Nah, dalam mimpi itu saya terbangun ya, Tuhan artinya apa ya gitu ya. Tapi Tuhan dikasih memberi saya hikmat ya, bahwa pada akhir zaman ini akan terjadi kegerakan di anak muda ya. Karena saya lihat itu anak muda itu on fire banget, semangat ya di dalam Tuhan ya. Terus juga saya lihat pintu gereja itu nggak ada lagi pintunya ya, bebas gitu, luas, boleh beribadah langsung jalanannya, tidak ada lagi penutupnya lagi ya. Itu gereja itu langsung jalanan blong gitu ya. Dan saya percaya nanti di Indonesia akan terjadi yang namanya lawatan Tuhan yang ajaib ya, dimana gereja Tuhan akan diizinkan ya beribadah seluas-luasnya, sebebas-bebasnya ya. Saya percaya nanti ada saat waktunya orang percaya di Indonesia ini akan bebas ya untuk beribadah, tidak sulit untuk izin gereja ya, ataupun pokoknya tidak terjepit lah, tidak terhimpit lah untuk penginjilan ya. Saya percaya akan terjadi saatnya penuaian jiwa-jiwa di Indonesia. Akan ada banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan datang ya untuk beribadah ya. Dan juga arti dari seorang anak yang diculik ini, memang iblis itu kan mau menculik ya, mencuri ya anak-anak ya, merebutan jiwa-jiwa ya. Nah, saatnya nanti ada perebutan ya, perebutan jiwa-jiwa itu dalam artinya ya, maksudnya karena ini ada rebutan, diculik ini anak ya, ini ada satu perebutan jiwa-jiwa dari kuasa Tuhan dan kuasa kegelapan ya. Nanti akan saatnya datang waktunya untuk Tuhan melawat setiap orang yang belum percaya Tuhan, mengenal Tuhan, akan dilawat oleh Tuhan. Nah, itulah mimpi penglihatan saya yang terakhir yang saya sampaikan, bahwa di akhir zaman ini akan terjadi yang namanya kegerakan akhir ya, kegerakan yang supranatural, di mana Tuhan akan bangkitkan satu generasi yang ajaib, generasi yang sungguh-sungguh luar biasa, generasi yang cinta Tuhan, generasi yang melekat sama Tuhan, peka dengan Tuhan. Mereka memiliki kuasa otoritas dari Roh Kudus. Mereka akan menyembuhkan ya banyak orang sakit, mengusir setan, dan juga menyembuhkan ya, dan juga menyelamatkan ya generasi ya dari semua kuasa-kuasa kegelapan direbut untuk dimasukkan dalam kerajaan Allah. Wah, karena saya juga merasa saya udah generasi ini ya, tua lah ibaratnya ya. Udah 50 tahun ke atas tuh kita udah generasi tua ya, di atas gocap saudaraku. Dan saya percaya saatnya dan waktunya di mana Tuhan akan membangkitkan satu generasi muda yang supranatural, di mana mereka akan bergerak dengan cara Tuhan yang ajaib ya, pertama. Dan kedua, gereja Tuhan di Indonesia nanti ada waktunya menurut kairos Tuhan, waktu Tuhan akan dibuka dengan cara yang luar biasa. Jadi ada satu keterbukaan, ada satu kebebasan, ada satu di mana di Indonesia lawatan besar-besaran terjadi ya saudara, di mana gereja Tuhan tidak lagi dipersulit atau penginjilan dipersukar, atau kita pun kalau memberitakan Injil sekarang ini kayaknya kesannya takut ya, atau ini mengkristenisasi. Enggak, sebetulnya kita memberitakan jalan keselamatan tidak memaksa saudara. Kita memberitakan dengan kasih, kita beritakan mereka itu satu jiwa yang harus diselamatkan, dimana kita memberitakan jalan keselamatan, ada kepastian di dalam Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak pernah memaksa, karena itu keselamatan itu anugerah ya. Barang siapa menerimanya akan diselamatkan ya.
Ya, itulah Tuhan akan bekerja di Indonesia, akan terjadi lawatan di mana Indonesia akan menjadi satu negara akhir yang membawa lawatan ke seluruh dunia. Akan nanti banyak misionaris ya, penginjil dari Indonesia akan pergi ke bangsa-bangsa ya. Dan ini gereja Tuhan dibuka selebar-lebarnya, tidak lagi terjepit, terhimpit atau takut memberitakan Injil. Akan ada satu kebebasan ya, dimana kita juga bisa memberitakan Injil lewat YouTube ya, lewat kita langsung WA ke WA ya, memberitakan teman-teman ya. Dan saya juga kadang pasang status tentang Tuhan atau tentang jalan keselamatan, dan saya berdoa terus untuk teman-teman, sahabat-sahabat atau pelanggan-pelanggan, relasi-relasi dagang ya, kita yang mereka belum mengenal Kristus ataupun yang lemah, kita kuatkan, kita doakan saudara ya. Itulah saatnya kita bekerja terus sampai kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga, di mana iblis tidak suka, dia hendak mencuri, merebut, mengambil apa yang merupakan bukan bagian iblis, tapi kita ambil kembali untuk dibawa ke dalam kerajaan surga. Akan terjadi di akhir zaman ini perebutan jiwa-jiwa ya, dimana iblis mau mencuri, menculik, mengambil yang bukan haknya. Tetapi saatnya ada hak dimana kita, anak-anak Tuhan, akan mengambil jiwa-jiwa ini untuk diselamatkan saudara. Saya juga berdoa untuk semua orang teman yang belum percaya Yesus. Tahan tintinya saya berdoa, tahan tintinya saya memberitakan Injil ya, terus sampai mereka dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, hati mereka terbuka dan menerima Juru Selamat dalam hati mereka. Barang siapa hati percaya, mulut mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diselamatkan dan mereka menerima baptisan air. Saudara, baptisan air itu adalah baptisan pertobatan, di mana mereka menyadari, kita menyadari sebagai manusia berdosa dan kita memerlukan Juru Selamat. Oleh sebab itu, baptisan itu secara roh, manusia lama kita mati dikubur ya, dicelupkan di dalam air. Itu manusia roh kita mati dan dibangkitkan jadi manusia baru ya. Kita akan mengalami 3 baptisan saudara ya. Saya juga kadang memberikan masukan ya, bahwa ada 3 baptisan. Mungkin ada sebagian orang mengenal cuma 1 baptisan air. Apalagi saya dulu Protestan ya, orang tua saya bilang, kamu udah dibaptis dari bayi, dipercik katanya, dipercik ya. Terus saya beriring dewasa, dibilang sama hamba Tuhan saya yang dari Betel, harus diselamkan, dicelupkan, karena arti dari baptis itu baptiso, diselamkan, dicelupkan ya, sehingga menerima keselamatan, pertobatan. Umur 15 tahun saudara saya dibaptis air ya. Waktu itu masih remaja. Nah, disuruh pendeta saya, kalau dipercik tuh bayi belum baptis namanya. Jadi saya dibaptis lagi umur 15 tahun, saya masih ingat ya. Di saat itulah saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saya berdoa, saya menangis, Tuhan, Engkau pakailah aku Tuhan, pakailah hidup saya Tuhan. Seperti Yeremia bilang, siapa yang mau kuutus? Terus dijawab, utuslah aku Tuhan. Nah, itu awal dimana saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memanggil saya, Tuhan mengutus saya menjadi alatnya. Nah, kemudian saudara, baptisan kedua adalah baptisan Roh Kudus, baptisan kuasa ya. Itu di umur saya 21 tahun. Saya tidak tahu adanya baptisan Roh Kudus. Tapi pada saat saya dibukakan, saya mengalami baptisan Roh Kudus, ada kuasa Tuhan yang mengalir, on fire with God, dan juga ada bahasa yang baru, bahasa roh yang saya tidak mengerti tapi Bapa tahu ya. Ada juga karunia Roh Kudus, bahasa roh, dan ada yang bisa mengartikan. Nah, bahasa roh yang saya alami ini bahasa roh yang saya tidak mengerti artinya, tetapi roh saya yang berdoa kepada Tuhan. Apalagi pada saat kesesakan, ketertekanan ya, itu roh saya yang berdoa. Seringkali pikiran kita, jiwa kita udah tidak sanggup lagi untuk berkata-kata ya, tapi roh lah yang membuat kita, segala kelemahan kita dikuatkan, terus dikuatkan, asal kita setia. Ada pada suatu waktu ya, saya udah tidak bisa lagi berkata-kata ya, apalagi mengucapkan satu doa, karena saking udah tertekannya ya, saking udah
masalah tuh begitu berat, bertubi-tubi, udah gitu banyak ya. Saya hanya bisa menangis ya. Saya hanya diem. Di dalam waktu doa saya cuma diem dan bisa mencucurkan air mata. Bahkan paling hanya saya bisa berbahasa roh. Itulah bahasa air mata dan bahasa roh yang Tuhan tahu. Dan Tuhan memberi kekuatan dan saya bisa menyelesaikan dan menjadi pemenang dari setiap masalah dan kehidupan. Itu semua untuk membentuk, memproses karakter ya. Saudara, waktu kita percaya Yesus, roh kita sudah terhubung dengan Tuhan, tetapi karakter kita belum dibentuk. Masih ada karakter-karakter yang buruk, sifat-sifat kita yang jelek ya. Mungkin masih ada hati yang bengkok ya, belum tulus, masih banyak kelicikan-kelicikan dan yang hati yang jahat, karakter yang tidak baik. Itu dibentuk lewat apa? Lewat masalah, lewat penderitaan, lewat gesekan, mungkin dengan teman, mungkin dengan pendeta, mungkin dengan jemaat, mungkin dengan keluarga, mungkin dengan anak, suami ya. Itu semua pemrosesan. Yang penting kita segera sadar, kita berubah ya. Ada hal-hal yang Tuhan bentuk. Dulu saya orangnya minder ya. Nah sekarang mulai percaya diri. Dulu suka pemarah ya, malas. Sekarang lemah lembut ya, rajin. Ada banyak hal ya, banyak hal kalau bisa saya ceritakan, banyak hal pembentukan dalam diri saya. Mungkin saudara juga ya, mungkin saudara bisa berpikir, oh ya sebelum mengikuti Yesus atau sebelum sungguh-sungguh dalam Tuhan, aku nih orang gimana, sering kepahitan, sering sakit hati, sering iri hati ya. Masalah hati juga ya, saudara sedang diproses, dibentuk lewat masalah. Nah itulah ada kuasa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, baptisan kuasa, dimana kita bisa menjadi pemenang lewat segala macam masalah dan pergumulan. Dan yang ketiga itu baptisan api. Baptisan air itu baptisan Yohanes, baptisan pertobatan ya. Nah pendeta-pendeta lah yang membaptis ya, ataupun orang-orang yang rohaninya sudah dewasa. Nah yang kedua dan ketiga, baptisan Roh Kudus dan baptisan api itu baptisan Tuhan Yesus sendiri, baptisan di dalam roh. Tuhan Yesus sendiri yang membaptis kita ya. Secara roh itu dia yang numpang tangan kita ya, roh Tuhan Yesus sendiri. Dan baptisan api itu baptisan pengujian, baptisan dimana kita lewat masalah yang begitu berat sekali, itu baptisan api ya, saudara, seperti dibakar ya. Saya juga mengalami baptisan api sehingga saya di persimpangan jalan antara ikut Tuhan terus atau saya mundur dan berbalik, tidak mau Tuhan-Tuhanan lagi saudara ya. Nah itulah saya bisa melewati ketiga baptisan ini dengan baik. Dan Tuhan juga berbicara di dalam firman-Nya, engkau lebih daripada pemenang ya. Dan terus kita saudara maju, kita menguatkan dan dikuatkan. Tujuan kita surga, bukan di bumi ini. Bumi ini hanya sementara saja. Bumi ini hanya sekejap akan lenyap saudara. Dan kita lebih lagi memperhatikan kekekalan ya, seperti tubuh kita ya. Saudara berolahraga, minum vitamin ataupun makanan yang sehat, itu berguna ya untuk tubuh jasmani ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji untuk saat ini dan saat yang akan datang. Jadi kita perhatikan juga manusia roh kita ya, makan firman ya, makan hadirat Tuhan, minum air kehidupan dari Tuhan ya. Pada saat penyembahan itu turun secara roh dari baitnya yang kudus di surga, mengalir menyejukkan jiwa kita, hati kita ya. Dalam saat kepenatan, di dalam jiwa, di dalam kehidupan kita, kita masuk hadirat Tuhan. Itu yang akan membuat roh kita segar ya, kekuatan kita diperbaharui ya oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu kesaksian penglihatan, mimpi penglihatan saya yang terakhir ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan saya percaya kita semua akan bergerak bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa saudara.
Shikarabata karalama. Bapa di dalam sorga, saat ini hamba berdoa Bapa. Hamba percaya Kau bangkitkan generasi akhir Tuhan, di mana generasi yang on fire, generasi yang kuat, penuh kuasa, penuh otoritas Tuhan. Dan kami boleh bangkit Tuhan, dan kami terus berdiri Tuhan, menguatkan dan dikuatkan Tuhan. Dan percaya Roh Kudus bergerak di dalam kami Tuhan. Kami juga percaya akan terjadi perebutan jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Dan kami bergerak bersama malaikat penuai untuk menuai jiwa-jiwa. Kami boleh memandang sekeliling kami, ada banyak tuaian. Biarlah kami boleh menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang rajin dan giat. Dan kami juga berdoa Tuhan, di Indonesia bahkan di seluruh bumi akan terjadi penuaian akhir yang besar-besaran, di mana gerejamu di Indonesia akan terbuka dengan luas dan sebebas-bebasnya untuk beribadah dan juga untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, akan datang waktumu, kairosmu terjadi di Indonesia, di bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.